Halo beloved people, masih tentang iman. Hari ini saya akan share tentang Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tahukah Anda bahwa orang yang beriman itu menghidupi firman? Orang yang beriman bukanlah orang yang beragama. Orang yang beriman itu menghidupi firman. Tindakan kita setelah berdoa yang membuktikan iman kita. Karena saya yakin perbuatan-perbuatan akan selalu mengikuti iman atau apapun yang kita yakini dengan sepenuh hati. Iman bukanlah iman kalau tidak disertai dengan perbuatan. Orang yang menghidupi iman mempercayai firman Tuhan sebagai dasar kebenaran atau landasan kehidupan. Apa yang kita yakini atau kita imani akan nyata dalam tindakan-tindakan kita. Ini yang disebut dengan belief system. Belief system adalah landasan keyakinan atau kebenaran dalam pikiran yang melatar belakangi seseorang bersikap atau berperilaku. Cara kerja pikiran manusia itu jadi dua. 10% pikiran sadar, 90% pikiran bawah sadar. Nah, yang menjadi autopilot adalah pikiran bawah sadar karena 90% dikendalikan oleh alam bawah sadar. Contoh, kalau Anda biasa pergi ke kantor lewat rute tertentu, kadang-kadang dalam perjalanan yang sama itu, Anda sudah tidak lagi memperhatikan belokannya di gang mana dan belok ke arah mana. Anda sudah tidak fokus ke situ. Mungkin Anda lagi mikir, lagi merenung, tapi tahu-tahu Anda sampai di kantor. Kenapa? Karena Anda di-drive oleh autopilot. Nah, keyakinan atau iman kita juga letaknya di bawah sadar. Nah, kalau seseorang mempercayai firman Tuhan sebagai kebenaran, maka setiap keputusan-keputusan yang lahir dari hidupnya, setiap tindakan-tindakannya akan dipengaruhi oleh apa yang dia percayai. Contoh, kalau Anda mempunyai sebuah belief system bahwa tidak baik gunting kuku di malam hari, maka Anda akan memastikan Anda gunting kuku pagi hari, siang hari, atau sore hari. Saya pernah dengar kepercayaan ini bahwa ada kepercayaan tertentu di mana orang tidak mau gunting kuku di malam hari. Satu kali Excel gunting kuku di malam hari ketika kami mau mesbah keluarga, dan Jojo tegur Excel dan bilang, "Excel, jangan gunting kuku malam-malam." Saya tanya, "Kenapa?" Dan dia jawab, "Gak apa-apa." Alasannya? Ya kan gelap, jadi takut nanti ke gunting dagingnya. Saya bilang, "Kan terang, ada cahaya lampu." Karena saya penasaran apa yang mendasari Jojo melarang Excel gunting kuku di malam hari. Nah, ternyata kebenaran atau landasan pikiran ini yang membuat kita bertindak atau melakukan sesuatu. Contoh, waktu saya masih kecil diberitahu bahwa kalau kita keringatan, baru habis olahraga, panas, tidak boleh langsung mandi. Karena kalau mandi bisa mati. Nah, baru-baru ini habis saya masak, saya kepanasan. Saya turun ke bawah, saya nyalakan shower. Ya, otomatis saya berpikir kalau kita sudah lepas pakaian pasti sudah adem. Jadi saya mandi. Sambil mandi saya sempat teringat dengan perkataan yang saya pernah dengar waktu kecil. Kalau panas-panas jangan mandi. Tapi karena saya tidak mempercayainya, saya tetap mandi. Jadi apa yang Anda percayai, apa yang menjadi landasan pemikiran Anda, itu akan termanifest lewat perbuatan-perbuatan Anda. Orang yang beriman pasti menghidupi firman, karena mereka mempercayai bahwa kebenaran adalah sebuah pagar kehidupan, landasan untuk setiap pengambilan keputusan. Contoh, ketika ada tawaran-tawaran menggiurkan untuk mengambil sebuah keuntungan besar, tapi akan merugikan orang lain, Anda akan ragu-ragu berkata ya
Karena Anda mengerti firman Tuhan berkata, jangan sampai kita menindas orang lemah. Jangan sampai kita loba akan keuntungan gelap. Nah, orang yang mengerti kebenaran dan benar-benar menghidupinya akan mengikuti kata hatinya yang mempercayai firman Tuhan. Tapi orang-orang yang mereka ke gereja, mereka dengar firman banyak, mereka tahu banyak ayat, tapi mereka tidak peduli. Mereka tetap berbuat dosa, mereka tetap menipu sesama. Saya yakin mereka bukan orang beriman, tapi mereka cuma orang beragama. Putuskan hari ini, Anda mau beragama atau Anda mau jadi orang beriman? Orang beriman melakukan firman Tuhan. Live a better life, Tuhan memberkati. Rasakan tiap hari mereka harus jalan kaki berjam-jam. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia